Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih Oktareza dari kelas PGMIA BP19. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 1 ya, materi yang keempat. Yang pertama yaitu kriteria pemilihan judul dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama, judul sebaiknya yang menarik minat peneliti. Judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti. Yang ketiga, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis penting untuk diteliti. Judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lainnya. Pengertian masalah, kriteria masalah yang baik, sumber ide masalah, dan menentukan masalah. Pengertian masalah menurut Danim 2003, perumusan masalah merupakan salah satu tahapan di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kebijakan penelitian. Kriteria permasalahan penelitian baik, ciri-cirinya. Yang pertama, masalah yang harus dipilih mempunyai nilai penelitian. Masalah yang harus dipilih mempunyai visibilitas. Yang ketiga yaitu masalah yang harus dipilih sesuai dengan kualifikasi peneliti. Sumber ide masalah menurut James H. Macmillan dan Hajar 1996. Masalah dapat bersumber dari yang pertama yaitu observasi, yang kedua yaitu dedukasi dari teori, yang ketiga yaitu ulasan kepustakaan, yang keempat yaitu masalah sosial yang sedang terjadi, yang kelima yaitu situasi praktis dan pengalaman pribadi. Dalam menentukan masalah, menurut Subrata 1994, sumber-sumber masalah yang dapat diidentifikasi meliputi yang pertama yaitu bacaan terutama hasil penelitian, yang kedua yaitu diskusi, seminar, pertemuan ilmiah, yang ketiga yaitu pernyataan pemegang otoritas dalam pemerintahan dan ilmu pengetahuan, yang keempat yaitu pengamatan sepintas, yang kelima pengalaman pribadi. Selanjutnya yaitu dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, teoris, dan empiris. Dalam aspek filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup. Aspek historis, ruang lingkup jurnal historis berupa hasil penelitian pendidikan dan pengembangan kependidikan di bidang sejarah, sosial, sosiologi, budaya, adat istiadat, dan permainan rakyat. Aspek yuridis, aspek teoritis atau yuridis yaitu bagian yang mengungkapkan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan atau yang kita sebut tidak sesuai dengan normatif atau empiris. Aspek empiris adalah kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi sebuah pertanyaan karena berbeda dengan kondisi ideal sesuai dengan normatif. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu menemukan masalah yang ada, yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber-sumber permasalahan, dan yang terakhir yaitu menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang sudah diidentifikasi. Menurut Raharja 2020. Selanjutnya yaitu batasan masalah penelitian pendidikan. Agar penelitian dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan efek motivasi, kompensasi, dan konflik kerja terhadap kinerja karyawan di pelabuhan domestik Telaga Punggur Batam. Selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama yaitu deskriptif, suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan suatu pernyataan terhadap suatu keberadaan variabel mandiri menurut Sugiono 2016. Komparatif, rumusan masalah yang membandingkan suatu keberadaan variabel suatu benda dua variabel dengan waktu yang berbeda. Yang terakhir yaitu asosiatif, rumusan masalah yang menanyakan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain menurut Zulaiha 2018. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Berdasarkan kegunaannya, penelitian memiliki tujuan
yaitu yang pertama yaitu penelitian murni untuk mengembangkan sebuah ide, konsep atau teori. Yang kedua yaitu penelitian terapan yang bertujuan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu kegunaan atau manfaat penelitian, yaitu yang pertama sebagai inspirasi penelitian lebih lanjut, yang kedua yaitu menginspirasi penelitian lebih lanjut menggunakan satu dalam komponen dari penelitian sebelumnya, dan yang terakhir yaitu menjadi timbangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Menjabarkan spesifikasi produk dalam penelitian. Multimedia interaktif diperuntukkan bagi siswa yang disusun sesuai komponen. Materi pembelajaran berupa multimedia interaktif yang berisikan ulasan materi unggahan. Asumsi dan keterbatasan dalam penelitian. Asumsi dalam penelitian yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan media pembelajaran strike line dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Yang kedua yaitu menggunakan media pembelajaran strike line dalam proses belajar mengajar dapat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penggunaan penyampaian pesan dan isi pelajaran serta menjadi perantara komunikasi antara guru dengan siswa. Yang ketiga yaitu menggunakan media pembelajaran strike line dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam memperoleh informasi baru dengan mudah dan cepat secara mandiri. Keterbatasan dalam penelitian yaitunya media pembelajaran strike line dibuat untuk siswa kelas 3 sekolah dasar dengan materi pengukuran terutama dalam mengubah serta menjumlahkan satuan panjang. Dan yang terakhir yaitu definisi operasional. Menurut Sugiono 2015, pengertian operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.